Halo, kembali lagi dengan kami kelompok 6. Di sini kami akan menjelaskan tentang jenis konflik, teknik resolusi konflik dalam psikolog. Konflik merupakan bagian yang tak terpisah dari kehidupan manusia. Dalam konteks psikologi, konflik bisa muncul secara internal maupun eksternal. Jika tidak ditangani dengan tepat, konflik bisa berdampak pada kesehatan mental dan relasi sosial. Karena itu, penting bagi individu memahami jenis konflik, bagaimana cara menyelesaikannya secara efektif. Kajian psikologis menunjukkan bahwa pendekatan dalam resolusi konflik tidak bisa disamaratakan karena dipengaruhi oleh konteks budaya, nilai-nilai individu, dan dinamika serta sosial. Komunikasi efektif, empati, serta kemampuan bernegosiasi menjadi aspek penting dalam upaya penyelesaian konflik. Di sini ada jenis-jenis konflik dalam psikologi. Yang pertama yaitu intrapersonal. Terjadi dalam diri seseorang, biasanya disebabkan oleh pertentangan nilai, keinginan, atau dilema moral. Contohnya, seseorang yang harus memilih antara kejujuran dan loyalitas pada teman. Jika tidak diatasi, konflik ini dapat menimbulkan stres, kebingungan, bahkan gangguan psikologis seperti depresi. Yang kedua yaitu konflik interpersonal. Terjadi antara dua orang atau lebih karena perbedaan pendapat, keinginan, atau kebutuhan. Konflik ini sering muncul dalam keluarga, pertemanan, dan tempat kerja. Cara penyelesaian yang ideal adalah komunikasi terbuka, kompromi, dan saling memahami. Yang ketiga yaitu konflik sosial. Terjadi dalam masyarakat luas akibat perbedaan budaya, ras, ideologi, atau kepentingan ekonomi. Konflik ini sering membutuhkan pendekatan mediasi, resolusi lintas budaya, dan kebijakan sosial untuk meredamnya. Yang keempat yaitu konflik organisasional. Umumnya muncul di lingkungan kerja atau institusi akibat perbedaan visi, gaya manajemen, atau dinamika tim. Jika tidak dikelola bisa menurunkan produktivitas dan moral kerja. Dan teknik seperti mediasi internal, kompromi, dan kerjasama lintas fungsi diperlukan untuk mengatasinya. Yang kelima yaitu konflik keluarga, bersumber dari ketidaksepakatan anggota keluarga seperti orang tua dan anak. Konflik ini memengaruhi iklim emosional keluarga, perkembangan fisiologis anak, komunikasi empati, dan pola asuh terbuka menjadi solusi utama dari konflik tersebut. Yang kedua, selanjutnya yaitu teknik resolusi konflik. Yang pertama, mediasi, melibatkan pihak ketiga yang netral untuk membantu pihak-pihak yang berkonflik mencapai kesepakatan. Teknik ini efektif untuk konflik interpersonal, sosial, dan organisasional. Yang kedua, negosiasi dan kompromi. Kedua pihak saling menyesuaikan tuntutan untuk mencapai titik tengah. Cocok diterapkan dalam situasi konflik kerja, keluarga, atau hubungan antar individu. Yang ketiga, komunikasi terbuka. Komunikasi yang jelas, langsung, dan penuh empati dapat mencegah kesalahpahaman. Mendengarkan aktivitas juga penting untuk meredam emosi dan membangun pengertian bersama. Yang keempat, pendekatan kognitif. Menggunakan analisis rasional untuk memahami akar konflik dan mencari solusi logis. Biasanya diterapkan dalam konflik profesional atau akademik. Yang kelima yaitu manajemen emosi. Kemampuan mengontrol emosi negatif, marah, atau frustasi agar tidak memperburuk konflik. Ini adalah aspek kunci dalam membangun komunikasi relasi yang sehat. Oke, selanjutnya akan diteruskan oleh saudari. C. Dampak psikologis dari konflik yang tidak terselesaikan. 1. Stres dan kecemasan. Konflik yang berkepanjangan membuat individu merasa lelah secara mental. 2. Menurunnya rasa percaya diri. Ketidakmampuan menyelesaikan konflik bisa membuat individu merasa tidak mampu atau tidak berharga. 3.
gangguan relasi sosial. Konflik yang tidak terselesaikan memperburuk komunikasi dan menimbulkan jarak antar individu. 4. Penurunan produktivitas kerja. Lingkungan kerja yang penuh konflik cenderung tidak sehat dan merusak semangat tim. 5. Risiko gangguan mental. Jika dibiarkan, konflik bisa memicu gangguan seperti depresi, PTSD, atau psikomatis. Dan yang terakhir, terganggunya keharmonisan keluarga atau komunitas. Dalam konteks sosial, konflik yang tidak diatasi menciptakan polarisasi dan ketegangan antar kelompok. D. Peran komunikasi dalam resolusi konflik. Komunikasi adalah kunci utama dalam penyelesaian konflik, baik internal dalam diri sendiri maupun eksternal antar individu. Dalam konflik interpersonal, komunikasi yang bersifat asertif, jujur, namun tetap menghargai pihak lain bisa menurunkan ketegangan. Dalam konflik interpersonal, proses refleksi diri seperti menulis jurnal atau berdiskusi dengan konselor dapat membantu individu menemukan akar permasalahan dan solusi yang rasional. Keterampilan komunikasi yang perlu dikembangkan adalah 1. Mendengarkan aktif, 2. Berbicara dengan empati, 3. Menghindari kata-kata yang memicu pertengkaran, dan yang terakhir, mengatur nada suara dan bahasa tubuh. Dalam keluarga, komunikasi terbuka dapat mencegah konflik berkepanjangan. Di tempat kerja, komunikasi kolaboratif memperkuat efektivitas tim. Kesimpulannya, konflik adalah bagian alami dari dinamika kehidupan manusia. Namun, dampak negatifnya bisa diminimalkan atau bahkan diubah menjadi peluang pertumbuhan jika dikelola secara bijak. Pemahaman jenis konflik dan penerapan strategi resolusi yang tepat seperti komunikasi mediasi dan manajemen emosi menjadi kunci keberhasilan dalam mengelola konflik. Konflik yang ditangani dengan baik mampu memperkuat relasi kehidupan sosial, meningkatkan kedewasaan emosional, dan menciptakan suasana yang lebih harmonis dalam kehidupan pribadi maupun sosial.